Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih untuk Bapak Farihul Lutfi, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tak lupa pula untuk teman-temanku yang sedang online pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksanul Haq. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Dan sebelum memulai diskusi pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Namun, sebelumnya saya mempunyai pantun untuk teman-teman yang ada di rumah. Jalan ke pasar membeli buah duku. Minumnya es kelapa muda, airnya beku. Assalamualaikum, selamat siang dariku untuk kamu, wahai teman-temanku. Oke, pada kesempatan siang hari ini, kelompok kami akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan periodisasi sejarah bahasa Indonesia. Oke, untuk menyingkat waktunya, saya persilahkan untuk teman saya atas nama Saudari Arti Wahyuningrum untuk memulai diskusi pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah 1. Tahun 683 Masehi ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit atau Palembang. 2. Tahun 680 Masehi, Talang Tuwo atau Palembang. 3. Tahun 686 Masehi, Kota Kapur atau Bangka Barat. Tahun 688 Masehi, Karangbrahi atau Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Oke, terima kasih untuk Saudari Arti Wahyuningrum atas materi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya yang atas nama Muhammad Zakaria Faidul Aris. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Faidul Aris. Saya akan menjelaskan proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36, ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Oke, terima kasih untuk Saudara Muhammad Zakaria Faidul Aris atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Ikvina Biharida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkembangan bahasa Indonesia.
Perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama, yakni periode sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Periode yang kedua, yakni periode saat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan periode yang ketiga, yakni periode pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga sekarang. Periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Bangsa Indonesia sangat berhasrat mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda Dr. J. Nieuwenhuis senantiasa memasukkan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya, didirikan Inlandisch Onderwijs Kommissie untuk mewadahi bahasa Belanda bagi bangsa Indonesia. Berkenaan dengan bahasa, kaum pergerakan di Indonesia menyusun tenaga rakyat dengan organisasi yang kuat, tapi mereka merasa tak mungkin hanya mengandalkan kesanggupan bahasa daerah yang jumlahnya terlalu banyak, yakni 200 buah. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan pergaulan. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan pergaulan di seluruh Asia Selatan menjadi perhatian kaum pergerakan, sebab mereka menyadari bahwa kekuatan rakyat itu dapat tersusun hanya dengan persatuan dan salah satu pemersatu adalah bahasa. Periode Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Tahun 1928, para pemuda pejuang mengikrarkan Trisakti Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa itu, bahasa Melayu berubah nama menjadi bahasa Indonesia. Tahun 1933 berdiri Angkatan Sastrawan Pujangga Baru dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Amin Pani. Sebagai alat komunikasi antara para sastrawan dan masyarakat, dibuatlah majalah Pujangga Baru. Maka bahasa Indonesia mulai tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu Angkatan Balai Pustaka yang berdialek Minangkabau menjadi bahasa Melayu modern yakni bahasa Indonesia. Terima kasih untuk Saudari Ikvina Biharida atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Dea Fitria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa Indonesia pada periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Yang pertama, tahun 1928 telah diadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo dan menetapkan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang kedua, tahun 1942 sampai 1945, masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan masa penting karena bahasa Indonesia menjadi bahasa utama baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam lingkungan. Yang ketiga, tahun 1942 muncul para sastrawan muda angkatan 45 yang membawa corak bahasa Indonesia. Lalu pada periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai sekarang, pada tahun 1945, selain bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa di negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya menuju bahasa modern, bahasa Indonesia menemukan kesulitan, yaitu 1. Kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek. 2. Pengaruh daerah dan bahasa-bahasa asing serta pikiran-pikiran modern. 3. Kurangnya penelitian bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia oleh para peneliti. 4.
kurangnya buku-buku ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Lalu pada tahun 1950, bahasa Indonesia telah diakui Belanda dan dunia internasional sebagai bahasa pergaulan dan resmi serta bahasa iptek. Tahun 1954, telah diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan oleh para ahli. Tahun 1978, telah diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta dengan usaha pembinaan penyempurnaan serta penyeragaman bahasa Indonesia dengan semboyan pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui media TVRI, radio, surat kabar. Oke, terima kasih untuk Saudari Dea Fitria atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Orang bijak pernah mengatakan, seseorang profesional adalah orang yang pernah amatir pada masanya. Begitupun pula dengan seseorang moderator handal adalah moderator yang pernah buruk pada awalnya. So, jangan pernah mudah menyerah, tetap terus belajar, raih cita-cita yang kita inginkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurangnya atau salah kata dari kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.